Kebakaran mungkin memang akan menghancurkan banyak hal, tapi selalu meninggalkan bekas. Ketika sebuah rumah mengalami kebakaran misalnya, dan di dalam peristiwa itu ada orang-orang yang terjebak hingga mati terbakar, semuanya memang akan hancur. Tetapi bagaimanapun selalu ada bekas yang tertinggal hingga bisa diidentifikasi. Misal tulang belulang atau lainnya. Karena kenyataan itulah, korban kebakaran selalu bisa dikenali, dalam arti bisa diidentifikasi sebagai siapa, bahkan ketika kondisinya sudah sulit dikenali. Sampai saat ini, kita tentu belum pernah mendengar ada orang lenyap dalam peristiwa kebakaran, karena hal semacam itu memang nyaris mustahil terjadi. Kecuali yang dialami keluarga Soder. Rumah keluarga Soder mengalami kebakaran yang aneh, dan 5 orang dari keluarga itu tiba-tiba lenyap tanpa bekas setelah kebakaran yang terjadi dapat dipadamkan. Kasus ini benar-benar membingungkan, karena 1 orang lenyap saja sudah aneh, dan ini yang lenyap sampai 5 orang. Semuanya tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Karena keanehan itu pula, kasus ini belum terpecahkan meski 80 tahun sudah berlalu. Inilah kisah selengkapnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Keluarga Soder tinggal di Fayetteville, Virginia Barat. Keluarga itu memiliki 12 orang anggota, yaitu George Soder, seorang imigran asal Italia yang menjalankan bisnis batubara, dan istrinya, Jenny Soder. Pasangan itu memiliki 10 anak, dan anak tertua masuk militer, sehingga tidak lagi tinggal bersama orang tua. Sementara 9 anak lain masih tinggal di rumah orang tua, dan mereka adalah John 23 tahun, Marian 17 tahun, George Junior 16 tahun, Maurice 14 tahun, Martha Lee 12 tahun, Louis 10 tahun, Jenny 8 tahun, Betty 6 tahun, dan Sylvia 2 tahun. Waktu itu tanggal 24 Desember 1945. Malam hari, keluarga Soder menikmati kebersamaan di rumah, sambil menunggu datangnya Natal esok hari. Marian memberikan hadiah mainan baru untuk adik-adiknya. Martha, Jenny, Betty, Maurice serta Louis juga asyik bermain hingga pukul 22, sampai ibu mereka menyuruh untuk tidur. Sedangkan George, John dan George Junior waktu itu sudah tidur di kamar masing-masing, karena kelelahan setelah seharian bekerja membantu ayah mereka. Setelah semua orang masuk kamar masing-masing untuk tidur, Jenny mengunci pintu-pintu rumah, dan membawa Sylvia, anaknya yang paling kecil, untuk tidur bersamanya di lantai atas. Di malam itulah tragedi mengerikan terjadi. Sekitar tengah malam, Jenny terbangun oleh suara dering telepon dari ruang kerja suaminya di lantai bawah. Ia pun turun untuk menerima panggilan itu. Terdengar suara seorang wanita di telepon, namun ternyata wanita itu salah sambung. Yang aneh, menurut Jenny, wanita salah sambung itu memperdengarkan suara tawa mengerikan sebelum menutup telepon. Setelah itu, Jenny kembali ke kamarnya di lantai atas, untuk melanjutkan tidur. Sekitar 30 menit kemudian, Jenny kembali terbangun, kali ini karena suara aneh yang terdengar di atap rumahnya. Dia seperti mendengar sesuatu yang membentur atap rumah, dan memantul-mantul. Tapi karena suara itu hanya muncul sebentar, Jenny pun kembali tidur. Setengah jam kemudian, lagi-lagi Jenny terbangun, dan kali ini benar-benar terkejut. Dia melihat asap ada di dalam kamarnya, dan merasa ada yang terbakar di dalam rumah. Jenny segera keluar kamar, dan memeriksa sumber kebakaran. Ia segera tahu sumber api berasal dari ruang kerja suaminya. Dengan panik, Jenny mulai berteriak dan membangunkan George, suaminya, juga Marian di kamarnya. Jenny meminta Marian agar membawa Sylvia yang berada di kamar atas untuk dibawa keluar rumah. Setelah itu Jenny dan George menuju kamar anak-anak yang lain untuk membangunkan mereka. Ketika berusaha membangunkan anak-anak mereka itulah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Waktu itu hanya John dan George Junior yang terbangun dan keluar dari kamar mereka, sedangkan anak-anak yang lain tidak muncul. Sementara api kebakaran terus membesar. Kini keluarga Soder yang telah terbangun sudah keluar dari rumah mereka yang sedang dilalap api.
Jenny dan Marian segera meminta tolong warga sekitar. Sementara George, bersama dua putranya, mencari cara kembali masuk ke rumah yang telah dilalap api untuk menolong anak-anak yang lain. Waktu itu George sudah nekat masuk kembali ke dalam rumah, tetapi dia kesulitan naik ke lantai 2, tempat kamar anak-anaknya berada. Tangga yang menghubungkan lantai bawah dengan lantai atas saat itu sudah penuh api yang menjilat-jilat, dan George sadar tidak mungkin melewatinya. Selain kemungkinan terbakar, tangga itu mungkin akan runtuh jika diinjaknya. George kemudian mencari cara lain untuk dapat mencapai kamar di lantai 2. Dia memanjat tembok rumah, lalu memecahkan kaca jendela kamar. Dia pun berhasil masuk ke kamar anak-anaknya. Tetapi dia tidak melihat seorang pun di kamar mereka. Anak-anaknya seperti lenyap tanpa bekas. Sementara Marian, dengan meminjam telepon di rumah tetangga, berhasil menghubungi pemadam kebakaran Fayetteville. Tetapi telepon itu tidak diangkat, dan tidak ada jawaban. Selepas pukul 1 dini hari, seorang tetangga pergi ke tempat pemadam kebakaran, namun sialnya para petugas sedang tidak ada di sana. F.G. Morris, kepala pemadam kebakaran Fayetteville, waktu itu mengatakan kekurangan petugas. Sementara para petugas yang masih ada waktu itu sedang berada di rumah untuk persiapan perayaan Natal esok hari. Karena tidak ada bantuan dari pemadam kebakaran, rumah keluarga Soder pun sulit tertolong. Meski warga sekitar telah mengerahkan tenaga untuk menyiram api kebakaran dengan air yang bisa mereka dapatkan dari sumber-sumber sekitar, namun akhirnya rumah keluarga Soder benar-benar habis dilalap api. Pagi harinya, tepat pada hari Natal 25 Desember 1945, George bersama George Jr. dan John menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar yang mereka derita. Sementara itu, di lokasi kejadian, akhirnya petugas pemadam kebakaran datang pada pukul 8 pagi. Setelah berhasil memadamkan api, mereka melakukan penyisiran dan pembersihan rumah untuk mencari 5 anggota keluarga Soder yang diakini berada di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Memasuki pukul 10 pagi, petugas pemadam kebakaran melaporkan tidak menemukan adanya tanda-tanda korban, misalnya mayat, tulang, dan organ lainnya, yang masih dapat diidentifikasi di TKP. Beberapa kejanggalan terkait peristiwa itu mulai terkuak setelah api kebakaran benar-benar padam dan pemeriksaan terhadap kebakaran itu dilakukan. Kejanggalan yang ada di antaranya adalah ketiadaan tanda-tanda mayat yang ditemukan di tempat kejadian, hingga perkiraan bahwa kebakaran tersebut dilakukan oleh suatu pihak dengan tujuan tertentu. The Smithsonian Institution adalah salah satu lembaga yang waktu itu ikut menyelidiki kasus kebakaran tersebut. Dalam laporan terkait hilangnya 5 anggota keluarga Soder, mereka menyatakan, dalam kebakaran seperti itu, seharusnya masih dapat ditemukan 5 tulang belulang, atau paling tidak 4. The Smithsonian bahkan turut membantu penyelidikan kasus kebakaran itu, hingga 1949. Pada tahun itu dilakukan penggalian di area rumah keluarga Soder, untuk mencari tahu apakah mungkin jasad anak-anak keluarga Soder terkubur di bawah reruntuhan kebakaran. Dalam penggalian itu memang ditemukan tulang belulang manusia. Namun ketika diteliti, ternyata tulang tersebut bukan milik anak keluarga Soder, melainkan milik seseorang tak dikenal, berusia antara 19 sampai 22 tahun. Belakangan, tulang itu akhirnya diketahui berasal dari sebuah pemakaman di Mount Hope, meski mereka tidak tahu bagaimana tulang dari pemakaman itu bisa berpindah ke bekas reruntuhan rumah keluarga Soder. Jadi, kemana hilangnya anak-anak keluarga Soder yang seperti lenyap di balik kebakaran hingga jasad atau tulang mereka tak dapat ditemukan? Apa sebenarnya penyebab kebakaran itu? Dan mengapa bisa ada tulang dari pemakaman yang pindah ke bawah rumah keluarga Soder? Kita akan lanjutkan reportase dan kisah ini di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.